Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang sebelumnya intinya adalah membangun manusia agar kesadarannya itu menjadi tumbuh dan berkembang, atau bisa diistilahkan dengan hatinya itu bangun bagi hati-hati yang kemudian adalah tidur, atau juga bisa diistilahkan menghidupkan hati yang selama ini mati atau sekarat. Sederhananya adalah bagaimana kita membangunkan hati kita sebagai manusia agar sadar diri. Karena hanya manusia yang kemudian sadar, itulah manusia yang sesatinya hidup, manusia yang layak untuk bisa dikatakan sebagai manusia. Lah, salah satu atau perkara yang paling utama dalam menghidupkan hati adalah dengan zikir, sebagaimana hadis Nabi yang menerangkan masalul dzakiri robbahu wa ghairu dzakiri kamatsalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang sadar Allah dengan orang yang tidak sadar Allah itu diumpamakan sebagaimana orang yang hidup dan orang yang mati. Dan selanjutnya, bahwa hati itu tepatnya di dalam dada, ya, dimana di dalam dada itu terdapat nafsu-nafsu atau kecenderungan-kecenderungan yang harus dibereskan, dimana di sana terdapat nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah, kemudian yang ketiga adalah nafsu ananiyah. Amarah itu selalu memerintahkan hal-hal yang buruk, kemudian lawamah itu karakternya adalah lawamah itu maido. Maido itu bahasa Indonesianya itu apa? Maido, menyalahkan, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ananiyah atau keegoisan, ya. Jadi keakuan atau keegoan, ananiyah. Nah, ketiga software atau nafsu ini harus dikendalikan, ditata ulang, agar nanti kesadaran hatinya manusia itu bangkit dengan cara yaitu menyadarkan hati. Nah, cara menyadarkan hati, ya, sebagaimana yang disinyalir oleh hadis Nabi tadi adalah dengan zikir. Kemudian zikir yang paling baik, ya, zikir yang paling baik itu sebagaimana keterangan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di sana disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah, yakni ketahuilah, ya, ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan atau tidak ada ilah illallahu kecuali adanya Allah. Ini terdapat pada surat Muhammad, ya, ayat 47. Kemudian di dalam hadis Nabi mengatakan atau Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Lebih utama-utamanya apa yang saya ucapkan, saya dan para nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Terus kemudian dalam sebuah hadis diterangkan law annas samawati sab'i wal ardina sab'i fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin la rajahat bihinna. Seandainya saja, ya, ditimbang 7 petala langit atau 7 lapis langit, wal ardina dan 7 lapis bumi, ya, itu di satu timbangan, sementara la ilaha illallah itu di satu timbangan yang lain, maka la ilaha illallah itu kemudian mampu lebih berat atau memenangkan daripada timbangan tersebut. Ini betapa luar biasanya itu. Nah, itu sekilas mengenai utama-utamanya afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kemudian ada sebuah hadis yang mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, bahwa man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan cara ikhlas dan bersih hatinya, maka orang itu masuk surga. Selanjutnya, bahkan sampai orang yang akan mati, ya, itu Nabi pernah memberikan pesan laqinu mautakum bila ilaha
illallah. Talqinlah atau ajarilah orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Tuh. Nah sekarang apakah hanya sebatas itu orang mengucapkan? Maka ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana Nabi bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa mati atau meninggalkan dunia sementara dia sudah tahu, ya, sudah tahu isi daripada la ilaha illallah, maka orang itu masuk surga. Nah, untuk mengetahui ya isi daripada la ilaha illallah, ya, maka Al-Quran itu memberikan petunjuk, ya. Ada petunjuk, harus ada petunjuk. Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 43, Allah bersabda, Allah berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang ahli zikir, ya. In kuntum la ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahui. Nah, berarti syaratnya kudu kaya gue takon maring sing ngerti aja sing ora ngerti. Engko ora ngerti yo ora ngerti kok tetep buri akhirnya kepriwe ya pada orang ngerti akhirnya. Nah maka di sini perlu juga saya sampaikan bahwa Allah juga berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, "Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha." Wala tuti, dan jangan kalian ikuti man, orang siapa saja, ya, dimana yang tidak boleh diikuti itu orang yang aghfalna, orang yang kami panglingkan qalbahu, hatinya, ya. Sudah diterangkan kemarin bahwa orang yang ghafil itu orang yang jahil billah, orang yang belum kenal lagi sama Allah. Ini jangan diikuti, ya. Jadi ini sifatnya adalah jangan engkau ikuti orang yang kami lalaikan, panglingkan hatinya dari jauh mampu mengingat kami atau menyadari kami. Wattaba'a hawahu, dimana kalau orang itu hatinya dilalaikan dari menyadari mengingat kami, maka orang tersebut akan ngetuturi hawa nafsunya. Wa kana amruhu furudha, maka urusan orang itu, perkara-perkara orang itu, di sini rumusnya adalah melampaui batas, ya. Jadi intinya kita di dalam mengetahui isi daripada la ilaha illallah, ya, sebagaimana petunjuk Al-Quran itu, jangan engkau ikuti orang-orang yang masih pangling hatinya kepada kami. Bahasa cekaknya, bahasa singkatnya, orang yang belum kenal lagi hatinya untuk menyadari kami. Jangan engkau ikuti itu, begitu. Meskipun bisa jadi orang tersebut, ya, secara ukuran manusia, status sosial, bisa jadi tokoh masyarakat, bisa jadi disebut tokoh agama, ya, bisa jadi penampilannya wah luar biasa, ya, udeng-udengnya atau udeng-udeng siapa kan? Sor apa? Udeng-udengnya ke stampir lah, stampir itu tampak, ya. Atau mungkin gelarnya banyak sekali, tetapi orang itu masih ghafil, masih jahilun billah, maka jangan engkau mengikuti dia, ya, dalam arti mengambil ilmu dari dia. Karena apa? Dia belum tahu lagi Allah, belum tahu alamatnya. Maka ketika engkau mengikuti dia, dia belum tahu alamat, yo ora betul, itu begitu. Nah, selanjutnya di dalam kitab Miftahus Sudur ini, atau kitab pembuka dada, ini karangan Syekh Sohibul Wafatajul Arifin, seorang mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Jawa Barat. Ini menulis beberapa pesan di dalam bentuk kitab agar menjadi pedoman, ya, agar kita itu bisa mengetahui daripada isi daripada la ilaha illallah. Tuh. Nah, sekarang prakteknya, ya, yang penting kan praktek. Bagaimana cara membuka dada? Ya, dada harus dibuka. Ya. Di sini diterangkan al-faslul awal fi bayani mahiyatin nafyi wal isbat, yakni menerangkan hakikat nafi dan isbat. Nafi itu apa? Nafi itu adalah meniadakan, ya, meniadakan selain Allah. Kemudian wal isbat, hakikat menetapkan, ya, menetapkan yang ada itu hanya Allah. Nah, di dalam praktek daripada pentingnya
nafi dan isbat, peniadaan dan penetapan, di sini diterangkan afdolu wa asyaddu ta'thiran, lebih utama dan lebih besar dampaknya agar seseorang itu mengetahui isi daripada la ilaha illallah. Itu begitu. Nah, kalimat la ilaha illallah sudah diterangkan tadi, ya, sudah berdasar Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, ya. Wa hadhil kalimatu thayyibatu kama tutahhiru dzakir 'anis syirkil jali tutahhiruhu 'anis syirkil khafi. Jadi dengan mengetahui nafi, meniadakan selain Allah, kemudian illallah, menetapkan hanya Allah, maka itu dapat membersihkan kesadaran orang yang berzikir atau yang mencoba melatih kesadaran yang ada hanya Allah ini, akan membersihkan daripada syirik jali, ya. Syirik jali itu apa? Syirik menduakan Allah yang jelas, ya. Jelas itu maksudnya apa? Syirik jali ya seperti nyembah pohon, ya. Kemudian menyandarkan hidup kepada selain Allah, ya. Menyandarkan hidup kepada dunia, pada harta, kepada pekerjaan dan lain sebagainya. Atau syirik khafi, bisa membersihkan dari syirik khafi. Syirik khafi itu apa? Yaitu nafsu-nafsu, watak-watak yang tidak baik. Tuh. Itu bisa membersihkan itu, ya. Terus wa aidon inna hadhil kalimat tujarridul qulub an hujubil ala'ibil unsuriyah. Jadi kalimat ini juga dapat membersihkan atau mengosongkan hati dari penghalang-penghalang yang melekat di dalam hati, ya. Itu tadi fungsinya satu, membersihkan dari segala menduakan Allah atau kesyirikan, ya. Dimana syirik ini apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik itu apa? Menduakan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah mengampuni dosa yang strata rankingnya di bawah syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Lah, orang-orang yang dikehendaki dapat ampunan dari Allah itu apa? Orang yang sadar diri, sadar kekurangannya sehingga dia mau bertobat. Itu ciri-cirinya begitu. Jadi praktek daripada nafyu atau meniadakan itu tadi. Yang kedua adalah membersihkan atau mengosongkan hati dari selain Allah. Kemudian yang ketiga wa tuzakin nufusa anir rada'ili wasifatil hayawaniyah, ya. Dan membersihkan jiwa dari orang yang sadar dari roda'ili. Roda'ili itu apa? Roda'ili itu noda-noda sifat-sifat rendah, ya. Sifat-sifat yang remeh, wasifatil hayawaniyah, dan sifat-sifat hewan, karena manusia itu juga ada unsur hewan. Itu manfaat daripada nafi dan isbat. Kemudian yang keempat watak sifuli dzakiriha adat dawam. Terus kemudian dapat menyingkapkan, karena pikiran, perasaan, keakuan sudah dihilangkan dengan negasi la ilaha illallah itu, maka orang yang melatih kesadaran dengan la ilaha illallah itu nanti akan dikondisikan, ya, kepada kondisi bayi atau fitrah atau kesadaran murni, ya, ngalat dawami wasidqi wal ikhlasi, menetapi kesadaran, kejujuran apa adanya, ya, tanpa mengikuti lalu lalang pikiran, ya, kemudian wal ikhlas, tanpa mengikuti kecenderungan lintasan bisikan-bisikan hawa nafsu. Itu kemudian dihilangkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ketika setiap habis sholat, ya, syukur itu paling tidak itu melatih kesadaran dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dengkul menunduk, ya, rasakan dari bawah pusar, kemudian mengucapkan la sampai bun atau sampai otak bagian belakang, kepala bagian belakang, la. Itu maksudnya apa? Meniadakan angan-angan pikiran apapun itu, dihilangkan, ya. Kemudian ilaha itu digerakkan pada susu sebelah kanan, artinya dalam pengertian membuang seluruh perasaan-perasaan nafsu, keinginan-keinginan nafsu itu dihilangkan, ya. Kemudian ditancapkan ke dalam hati illallah, ada yang ditancapkan di bawah susu kiri, ya, di bawah pendil susu kiri 2 jari, ya, segini. Ada juga yang diisbatkan, ditetapkan di tengah dada illallah. Itu ada yang caranya seperti itu. Nah, itu dilakukan minimal setelah sholat itu 165 kali. Nah, paling baik memang seiring dengan hembusan, tarikan dan hembusan nafas. La illallah, tadi la ilaha itu narik,
Ya, la ilaha illallah itu sambil membuang. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ditahan. Ini juga nanti fungsinya kita berlatih nanti pada akhir hayat itu, kemudian tarikan dan hembusan nafas kita itu dibarengi dengan kalimat la ilaha illallah. Di samping itu juga ketika kita tahu maknanya, kita itu sama dengan membersihkan angan-angan pikiran dan perasaan nafsu, terus kemudian menetapkan ya yang ada ini hanya Allah. Nah, yang dinafikan tadi sudah diterangkan, yaitu pertama adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan itu apa? Kesyirikan itu menduakan adanya Allah. Ya, nah yang dapat menjadikan orang itu tidak murni di dalam batinnya yang ada hanya Allah, karena manusia itu setelah terjadi berbagai macam kemelekatan batin atau simpanan-simpanan memori ya yang ia dapatkan lewat mata dan telinga tadi ya, masuk ya, nempel atau tersimpan di memori itu ya. Satu, bendawi. Jadi kemelekatan bersifat benda ya, benda itu bisa apa saja. Nah itu yang biasanya memori itu tertancap kuat, itu biasanya kalau diiringi dengan rasa seneng ya, hobi lah tuh. Maka ada kalimat, ada petuah, ada kalimat hikmah, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka orang itu akan memposisikan diri menjadi hamba dari sesuatu yang ia cintai. Nah, biasanya nanti akan terjadi kemelekatan ya. Ketika terjadi kemelekatan, maka sesuatu itu sering menjadi alasan orang itu bahagia, alasan orang itu susah, alasan orang itu bergerak, alasan orang itu beraktivitas. Contoh misalnya duit ya. Jadi akhirnya dia hidupnya itu untuk duit, bukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak seperti itu. Karena apa? Telah terjadi kemelekatan yang bersifat bendawi. Tuh. Nah itu harus dihilangkan dengan la ilaha illallah. Kalau tidak sibuk ya 165 kali. Kalau lagi sibuk ya cukup 3 kali. La ilaha illallah. Sing madan seru. Ya memang ini memang pelajaran dari malaikat Jibril kepada Nabi. Kemudian Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali, yang kemudian sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian diteruskan oleh anak-anaknya, oleh murid-muridnya sampai hari sekarang. Maka kemudian sering sering diistilahkan dengan Thariqah Qadiriyah. Itu jadi untuk membersihkan itu ya. Jadi kemelekatan itu harus dihilangkan dengan cara itu tadi, teknik itu tadi. Terus kemudian kemelekatan yang bersifat psikosomatik atau psikis, kejiwaan ya. Contoh apa? Contoh misalnya memori marah ya. Biasanya orang perasaannya marah itu karena memorinya kemutan atau kelingan atau ingat pada sesuatu atau peristiwa-peristiwa yang menjadikan dia marah. Nah ini harus dibersihkan ya. Ojo kemudian tidak dirawat, tidak diruat ya. Kalau orang Jawa itu ruwat ini rawat sih, ngerti priwe rawat orang Jawa? Rawat ki apa? Nyaponi, disaponi ya. Ya, kalau itu tidak disaponi menjadi kotor. Kalau itu kotor, setane betah. Tuh, itu psikomatik. Kemudian memori benci ya. Memori benci apa? Ya kesuh, jengkel, permusuhan, itu harus dihilangkan. Nah, kalau yang harus dihilangkan itu 2 ya. Satu yang ada di memori itu, kemudian kedua adalah perasaan. Ya, ngarah gampangannya membersihkan itu, kita itu rela enggak? Ya. Rela apa enggak nafsu kita kemudian mengikhlaskan? Ya. Jadi ibarat ini kayak selaput lah. Jadi selaput energi yang meliputi kesadaran kita. Itu harus dibersihkan. Ya. Itu nanti kalau tidak dibersihkan itu menjadi psikosomatik, penyakit psikis. Mungkin itu didapati dia pernah ya dapat sesuatu yang tidak mengenakan di waktu kecil. Ya. Mungkin yang bertanggung jawab justru orang tua. Ya, ini harus dibersihkan. Mulanya kadang ada istilah kacang tidak akan lepas dari tidak akan jauh dari kulitnya apa itu. Buah jatuh tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Itu jadi psikomatik. Ya, sehingga kalau kita mampu membersihkan ini berarti kita mampu memutuskan karma buruk. Karena watak buruk itu nular. Biasanya nular dari orang-orang terdekat. Mulanya masa-masa emas pada seorang anak manusia itu 0 sampai 5 tahun. Itu masa-masa emas. Kalau kemudian orang tua
gagal dalam mengawal masa-masa emas ini, dia akan menjadi watak karakter selanjutnya. Kalau tidak diputus dengan zikir atau kesadaran yang ada ini, Allah akan terus seperti itu. Ini juga salah satu bentuk daripada praktek Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini praktek dalam hal mempraktekkan doa tadi itu. Ya. Jadi yang harus dibersihkan kembali lagi adalah psikis. Ya, psikis itu adalah mengalami peristiwa-peristiwa yang bagi anak manusia itu jiwanya tergoncang karena faktor dari luar. Ya, itu yang harus dibersihkan. Kemudian yang harus dibersihkan pula akar-akar kemelekatan adalah kemelekatan masa lalu. Ya, masa lalu yang buruk terutama, masa lalu yang tidak baik terutama, itu segera harus dibuang. Ya, karena kalau tidak dibuang, itu pikiran ya akan kembali ke masa lalu. Ya. Terutama masa lalu yang sifatnya itu mengganggu ketenangan batin seseorang itu. Ya. Kalau tidak dihapus, kalau tidak dibuang, ya, maka itu justru anggar cara bahasa Siki itu tidak mampu move on. Move on itu apa? Maju melangkah hidup ke masa yang akan datang dengan ringan. Karena apa? Dia masih terbebani masa lalu. Masa lalu itu ada apa? Hayalan. Masa lalu hayalan. Jadi harus dibersihkan. Itu. Karena kita sedang nanti akan dilatih untuk bisa menikmati, mengalami, merasakan la ilaha illallah. Sebenarnya tidak ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Jadi orang mengerti, mengalami la ilaha illallah itu jauh dari pengaruh memori-memori masa lalu. Karena yang namanya sadar Allah itu tentang saat ini, di sini dan sekarang, tentang nyata adanya Allah. Jadi orang sadar Allah itu tentang sekarang itu. Ya, kemudian kemelekatan masa yang akan datang, ya mungkin punya cita-cita, punya keinginan, punya ambisi dan lain sebagainya, maka agama Islam itu kemudian mengatur. Ya, bahkan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau ngazam, ya kemudian mencita-citakan sesuatu, mengharapkan sesuatu, itu dipasrahkan kepada Allah. Tuh. Terus selanjutnya yang harus dibersihkan itu apa? Selain tadi 4 ya, harta benda, terus kemudian psikis, masa lalu, masa depan, yang selanjutnya adalah intelektual. Intelektual itu apa? Intelek itu apa? Ilmu sing sudah kadung masuk ke dalam pikiran, doktrin-doktrin, ya. Oh, nanti itu intelek loh, ngerti kie, jere kie, ya katanya si ini, definisinya ini, pengertian ini, itu kan nyantolnya di pikiran. Itu juga kalau sedang zikir itu idealnya itu harus dibersihkan. Ya, karena misalnya orang lagi zikir kok kemutan teori ini teori, ya tidak jadi zikir, tidak jadi sadar. Ya, makanya itu untuk mengantisipasi agar kita benar-benar sadar atau zikir. Karena kalau masih ada lintasan ilmu-ilmu teori-teori, ya jadi tidak sadar. Ya, ngalim uteke, bodoh atine. Bahkan Nabi pernah bersabda, zakirullahi fil ghafilin kasajaratil khadra'i fi wasatil hasimin. Ya. Bisa jadi kalau ini tidak digarap, ya, maka ngomongin lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemutan bahwa la ilaha lagi kunci surga. Ya kan akhirnya jadi orang sadar Allah, tapi dheweke perhatiannya di memori kajian bahwa oh iya miftahul jannah la ilaha illallah, gitu kan. Jadi memang harus bersih, jadi benar-benar ngening, ya, membersihkan intelektual apapun. Jadi kalau orang mau sadar, benar-benar sadar Allah, maka intelek itu harus dibuang, memori pelajaran itu harus dibuang. Kemudian selanjutnya yang harus dibersihkan adalah emosional. Ya, emosional ya seperti kesuh, jengkel, ujub dan lain sebagainya, ya. Itu harus dilepaskan. Dilepaskan itu ya dengan itu tadi, ya, dengan cara bahwa itu bukan bagian dari kita. Itu hanya lintasan perasaan-perasaan nafsu. Itu harus dibuang, ya. Emosional itu harus dibuang. Terus kemudian yang selanjutnya adalah ilusi. Ilusi bisa jadi ilusi sih berarti apa ilusi, ya? Masa sebenarnya mongko bisa tayang lakukan dhuwur banyu, amalan dia bisa misalnya kopong gini orang panas, bisa lipat bumi. Nah itu ilusi, ya. Itu melekatnya di mana? Ya di pikiran sama perasaan, keinginan. Mulanya ketika orang mengamalkan sesuatu, ya kok dia hanya terpaku kepada fadilah amalan itu, artinya orang lillahi ta'ala, maka
kemungkinan besar misalnya kok kemudian datang khodam kok yang mentok-mentok jin. Karena apa? Artinya selenceng orang lillah. Gayuh kiye mengko sing tekan jin. Karena apa? Masih ada keakuan keinginan nafsu itu tadi. Lah, di mana jin, energi jin ya energi api, sama dengan energi di antara unsur manusia ya api itu tadi. Maka sing teka jin. Tapi kalau kemudian orang itu zikir dengan murni ikhlas lillahi ta'ala, maka Al-Qur'an sudah mengabarkan bahwa ya innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi rumusnya enggak orang yang istiqomah qalu rabbunallah ya zikir Allah tsumma istaqamu ajib lillahi ta'ala secara hukum alam semesta kausalitas sistem yang sudah buat oleh Allah, mongko otomatis tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat otomatis medun. Orang perlu dijaluk, orang pakai otomatis malaikat medun. Nah, malaikat siapa? Malaikat itu ya wakil-wakilnya Allah. Ya, malaikat itu turun atas perintah Allah untuk membantu siapa? Ya membantu orang yang sadar itu tadi. Jadi khodame malaikat. Kembali lagi ke materi. Intinya bahwa selama batin itu menyimpang dari kekinian saat ini di sini dan sekarang, apapun faktornya, bendawi, psikomatik, masa lalu, masa depan, intelektual, emosional, atau ilusi-ilusi keinginan, maka hal itu berarti apa? Kita belum bening. Ya. Maka ini indikasi bahwa kita melekat kepada selain Allah yang tersimpan di dalam apa? Di dalam memori, di mana memori itu akan mengakibatkan emosional. Ya. Nah, itu berarti apa? Hati melekat kepada selain Allah. Nah, hati juga bisa melekat kepada makhluk, hati juga bisa melekat kepada benda. Ya, hati kemudian akhirnya apa? Hatinya menjadi lalai. Nah, kemarin sudah diterangkan lalai itu ada dua. Jadi yang menjadikan hati lalai, kelalen itu ada dua ya. Satu adalah nisyan. Kalau nisyan itu gelambiar, tapi dia sudah mampu mengenal Allah atau menyadari Allah. Yang kedua adalah ghaflah. Ghaflah itu apa? Paling Allah itu yang mana? Jadi pol-pol yang ngerti la ilallah. Ya pun lafaz tok. Karena apa? Hatinya pangling ora bisa kelingan maring Gusti Allah. Karena dia sudah lupa kepada Allah. Itu begitu. Nah, jadi tujuan orang kemudian dilatih untuk kemudian sadar yang ada ini Allah, itu sebenarnya di-flash ulang, ya, diinstal ulang sesuai dengan setelan pabrik. Ya. Setelan pabrik itu apa? Ya fitrah suci. Dia hanya menyadari yang ada ini Allah. Nah, itu memang satu perlu teknik. Ya, teknik itu dari siapa? Dari orang yang sudah tahu teknik. Tekniknya bagaimana menuju Jakarta? Oh, kalau Anda posisinya di Semarang bisa lewat jalur Pantura. Arahnya kemana kalau dari Semarang? Ngulon ke barat, jangan ke timur. Ya, bisa jadi kalau orang yang tidak tahu, mari Jakarta arah ngetan kemana? Jawa Timur. Surabaya ora butul. Ini loh ya, pentingnya mengambil keterangan zikir dari orang yang tahu. Jangan orang yang ghaflah. Ya, orang yang ghaflah sudah diterangkan tadi, jangan engkau ikuti orang yang hatinya kami panglingkan dari mengingat kami. Akhirnya yang ngalon ngidul ngetan ngulon, ya. Grup-grup orang ngerti rembuk. Kembali lagi bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia untuk makrifat kepadaku, untuk selalu bisa menyadariku. Itu tujuannya Allah menciptakan kita. Itu begitu. Nah, selanjutnya itu cara ya. Cara bagaimana kita, yang harus kita ketahui adalah itu sekaligus menjadi kunci pembuka dada, ya. Cara membuka dada adalah bagaimana cara menafikan selain Allah dan menetapkan hanya Allah lah yang ada. Lah, selain Allah itu di dalam batin manusia sudah diterangkan tadi, ya. Terjadi kemelekatan, terjadi simpanan memori yang bermacam-macam bentuknya. Itu begitu. Nah, resikonya kalau orang yang kemudian tidak mengikuti tata aturan orang yang zikir tadi. Tata aturannya itu tadi ya, satu, bergurulah kepada orang-orang yang ahlu zikri. Ahlu zikri berarti dia sudah ahli di dalam zikir, di dalam sadar bagaimana cara menyadari Allah, ya. Kemudian orang itu diberitahu, ya, diterangkan Allah itu yang seperti apa, ya. Kemarin sudah diterangkan di dalam sifat wajib 20 tuh. Ya, di
diurutkan. Oh iya, caranya begini. Terus kemudian cara zikir itu yang dinafikan itu apa saja sudah diterangkan tadi ya. Menafikan segala sesuatu yang ada di lintasan pikiran dan di lintasan perasaan, juga di di lintasan-lintasan ego. Jadi ada 3 ya, amarah, lawamah, dan ananiyah atau keaguan itu tadi. Itu harus dihilangkan ya. Karena itu satu-satunya penghalang orang itu untuk bisa menyadari adanya Allah. Kalau itu tidak digarap ya dengan baik dan benar, maka bisa disimpulkan orang-orang tersebut niku kalau memang berzikir ya hanya sekedar lafaz. Tuh. Sementara hatinya lale. Apa sih? Wong kemudian lagi zikir hatinya lale. Anak orang? Ya oke. Itu. Nah, ini bisa jadi ya, satu, dia masih belum menafikan apa yang di pikiran, apa yang di perasaan, dan apa yang di emosional keaguannya itu belum dilepaskan, diikhlaskan keluar ya. Diikhlaskan itu maksudnya apa? Dilepas, teculna ikhlasna, dikembalikan kepada Allah sudah, karena semuanya itu Allah yang memperjalankan, diikhlaskan itu begitu, baru dinegasikan atau diisbatkan yang ada ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu cara ya, beberapa cara, teknik-teknik agar kita sampai kepada pencerahan. Pencerahan itu apa? Ya cerah batin. Tegasnya cerah batin itu dia hanya menyadari, dia nggak tahu, dia ngerti bahwa yang ada dan nyata itu hanya Allah. Itu begitu. Nah, akhirnya kita sampai kepada firman Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Ya, yang artinya, maka apakah orang yang ya syarahallahu sadrahu, orang yang sudah dibukakan dadanya atau hatinya lil Islam untuk menerima Islam. Ya, Islam itu apa? Pasrah. Karena dia sudah tahu bahwa yang ada ini Allah, dia akhirnya memasrahkan diri, tidak ada pengakuan dari keakuannya, tidak ada lintasan-lintasan pikiran yang selalu diikutinya, tidak baper perasaan yang selalu diikutinya, enggak. Aku wis pasrah kabeh ke Allah. Fahuwa ala nurim min rabbih, maka orang itu menetapi cahaya ya. Cahaya dari Tuhannya, mengerti dari Tuhannya ya, dia akhirnya sadar dengan sesadar-sadarnya ya, sadar akan adanya Allah. Maka kemudian diteruskan dengan kalimat fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah bagi lil qasiyati qulubuhum, orang yang hatinya keras atos ya. Kenapa hatinya keras atos? Yaitu tadi, karena dia masih tertutup oleh angan-angan pikirannya, oleh perasaan nafsunya, oleh emosional keakuannya ya. Akhirnya hatinya jauh dari mengingat Allah, jauh dari kemudian menyadari yang ada ini Allah. Kalau sudah begitu, ulaika fi dhalalim mubin, maka mereka itulah berada di dalam kesesatan yang nyata. Sesatnya apa? Sesatnya angan-angan pikiran, perasaan nafsu, dan emosional keakuannya. Itu dhalalim mubin ya, kesesatan yang nyata. Tuh. Berarti pengertian daripada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya, jalan kesadaran, jalan sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Jalan yang dimurkai itu apa? Ngetutna perasaan hawa nafsu, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat apa? Angan-angan pikiran. Kami tutup dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah mengingatkan kepada kita, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan sadarilah Allah, ingatlah Allah, sadarlah kepada adanya Allah, kepada nyatanya Allah dengan banyak. Ya, kalimat banyak ini berarti kan kita kembali kepada koreksi kepada diri kita, akeh bilang biare apa akeh sadare ya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tegese beruntung apa? Uripe bunga, uripe bahagia, uripe ayam tentrem, urusan tegawe gampang kali Gusti Allah. Karena Allah di dalam surat Toha bersabda, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya penghidupan yang sempit ya. Apa tegawe sempit, urusannya sempit, dan lain sebagainya. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta atau bijak. Itu tadi ukuran orang melek sadar, hatinya sadar Allah dengan tidak sadar Allah, itu akan berdampak sampai pada hari kiamat. Kurang lebihnya demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.